bukan hantu yang menjaga jembatan itu, tapi sesuatu yang masih hidup dan sudah menunggu mangsa sejak lama. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak sore. Desa kecil itu berubah menjadi sunyi, seolah semua orang memilih bersembunyi di dalam rumah mereka. Jalan tanah berubah menjadi lumpur, dan lampu-lampu rumah hanya menyala redup, seperti enggan melawan gelap. Tapi, di balik kesunyian itu ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Di ujung desa, berdiri sebuah jembatan kayu tua yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Papan-papannya retak, beberapa bahkan terlihat hampir patah. Tidak ada lampu di sana, hanya gelap dan kabut tipis yang menggantung rendah. Warga menyebutnya jembatan terlarang. Konon, tidak ada yang berani melintasi jembatan itu. Setelah kejadian aneh puluhan tahun lalu, beberapa orang yang nekat lewat tidak pernah kembali, dan yang kembali tidak pernah ke sana lagi. Namaku Dika. Aku baru pindah ke desa ini beberapa hari yang lalu. Jujur saja, aku tidak pernah percaya dengan cerita-cerita mistis seperti itu. Bagiku, semua itu hanya cara orang desa untuk menakut-nakuti, agar tidak ada yang mendekati tempat tertentu. Sampai suatu malam, seorang nenek menghentikanku saat aku berjalan menuju arah jembatan. Tatapannya kosong, tapi suaranya pelan dan berat. Ia bilang, jangan pernah lewat sana setelah gelap. Bukan karena hantu, tapi karena penjaga yang masih hidup. Kata-kata itu justru membuatku semakin penasaran. Apa maksudnya masih hidup? Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk membuktikan sendiri bahwa semua itu hanya cerita kosong. Saat aku sampai di depan jembatan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dan ada bau aneh, seperti lumpur bercampur sesuatu yang busuk. Sungai di bawahnya terdengar lebih keras dari biasanya. Aku melangkah ke arah jembatan. Papan kayu berderet keras di setiap langkahku. Tapi di antara suara itu, aku mulai mendengar sesuatu yang lain, seperti gesekan panjang dan berat. Aku berhenti, menahan napas. Suara itu bukan dari atas, tapi dari bawah jembatan. Perlahan aku menyorot senter ke arah sungai. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang bergerak dari dalam air. Besar, sangat besar. Permukaannya berkilau seperti sisik. Dalam hitungan detik, kepala ular itu muncul ke permukaan. Matanya besar, dingin, menatap langsung ke arahku. Tubuhnya melingkar panjang di bawah jembatan. Aku mundur perlahan, tapi kakiku terasa lemas. Ular itu mulai naik ke atas jembatan. Tubuhnya yang besar membuat papan kayu bergetar keras. Aku mencoba berlari, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, tubuh ular itu melingkar di sekitarku. Tekanannya kuat, semakin kuat, hingga aku sulit bernapas. Sebelum semuanya gelap, aku melihat mata ular itu sekali lagi. Tenang, seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan ini. Keesokan paginya, warga hanya menemukan senterku tergeletak di tengah jembatan. Dan sejak saat itu, suara gesekan panjang di malam hari tidak pernah hilang lagi.